Bahkan Muslim menduga hal tersebut merupakan trik pemerintah Xi Jinping untuk mengurangi beban pemerintah dan negaranya serta mempunyai kepentingan terselubung untuk ekspansi ke seluruh dunia. Jokowi harus segera membatalkan second home visa ini karena ini berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara. Apa Jokowi boneka Cina dan agen Xi Jinping pungkas Muslim? No. Mana NKRI harga mati mana? Mana yang teriak-teriak NKRI harga mati mana? Mana lu? Oh ya Allah, rakyat sadar deh rakyat ya Allah. Pak Jokowi jangan dong Pak Jokowi ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang bagaimana kebijakan rezim pemerintahan Joko Widodo ini terhadap bangsa Indonesia. Ini buat orang-orang yang suka bilang NKRI harga mati tapi diem aja ngelihat begini ya. NKRI harga mati apa? Mana lu? Nih kebijakannya nih. Ini gua kumpulin dari Gelora News. Ada kebijakan second home visa memancing migrasi besar-besaran warga Cina ke Indonesia. Yang pertama, yang kedua, kebijakan second home visa disebut mirip sejarah Palestina. Indonesia mau mengulang kesialan itu di sini. Second home visa, dan ini dekat pemilu ini dekat pemilu. Kasus-kasus KTP bodong itu gimana? Udahlah. Makanya gue nggak percaya pemilu, nggak percaya, gue minta maaf ya, gue golput. Jangan-jangan yang menang udah disetting. JK, Indonesia kayak nikel tapi yang kerja Cina semua sampai ke tukang las. Ini satu-satu kita baca dulu nih. Ya.
Satu-satu kita baca nih, yang kebijakan second home visa dulu memancing migrasi ini. Kebijakan second home visa dianggap sangat berbahaya dan mengancam stabilitas negara karena akan terjadi migrasi besar-besaran warga negara asing. TNI mana? TNI mana TNI? Wah, giliran Yaman aja lah. Alah. Hah, mana tuh si rasis-rasis itu? Mana rasis? Mana yang teriak NKRI harga mati? Mana? Diem aja lu. Memang orang itu adanya patriot sama pengkhianat. Kadang-kadang memang pengkhianat suka ngomongnya begitu dari dulu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi diluncurkannya kebijakan visa rumah kedua oleh Direktorat Jenderal Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham. Pada kebijakan tersebut, orang asing atau mantan warga negara Indonesia dapat tinggal selama 5 atau 10 tahun dan bisa melakukan berbagai macam kegiatan seperti investasi dan kegiatan lainnya. Kebijakan pemerintah Jokowi melalui Ditjen Imigrasi dengan menerbitkan second home visa sangat berbahaya karena akan terjadi migrasi besar-besaran warga Cina dan mengancam stabilitas negara, ujar Muslim kepada kantor berita politik Ermol Jumat 28 Oktober. Muslim menilai selama 10 tahun mendapatkan second home visa sangat mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang Pilpres 2024. Kan? Pada saat PPKM saja harus deras warga Cina datang tanpa kontrol, apalagi diberi second home visa. Jokowi dicurigai punya agenda sendiri dengan terbit visa ini, kata Muslim. Jelas lah. Udah gitu ditambahin dengan narasi-narasi framing rasis. Rakyat sadar. Selain itu, terbitnya visa tersebut menjadi pembenaran isu serbuan warga Cina bisa mencapai ratusan juga orang, mengingat penduduk Cina mencapai 1,4 miliar. Ada isu bahwa warga Cina yang sudah keluar dari negaranya akan dihapus data kependudukannya. Dengan demikian, warga tersebut akan berusaha menjadi WNA di negara yang mereka datangi. Bahkan Muslim menduga hal tersebut merupakan trik pemerintah Xi Jinping untuk mengurangi beban pemerintah dan negaranya serta mempunyai kepentingan terselubung untuk ekspansi ke seluruh dunia. Jokowi harus segera membatalkan second home visa ini karena ini berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara. Apa Jokowi boneka Cina dan agen Xi Jinping, pungkas Muslim? No. Mana NKRI harga mati mana? Mana yang teriak-teriak NKRI harga mati mana? Mana lu? Oh ya Allah, rakyat sadar deh rakyat, ya Allah. Pak Jokowi jangan dong Pak Jokowi ya. Yang sekarang berita kedua itu kebijakan second home visa disebut mirip sejarah Palestina. Indonesia mau mengulang kesalahan itu di sini. Pegiat media sosial Helmi Filis mengkritik pemerintah lantaran mengeluarkan kebijakan visa second home atau rumah kedua bagi warga negara asing WNA di Indonesia. Menurut Helmi Filis, kebijakan second home visa dianggap sangat berbahaya. Hal itu disampaikan Helmi Filis dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 28 Oktober 2022. Mirip sejarah Palestina dimasuki orang-orang Israel tahun 1940-an. Akhirnya Palestina yang ngemis atas haknya, tapi sudah terlambat. Militer Israel di tanah Palestina sudah terlalu kuat, ujar Helmi Filis. Nah, Indonesia mau digituin? Mau diem aja? Indonesia mengulang kesialan itu di sini, pungkasnya. Ayo. Sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan visa second home atau rumah kedua bagi warga negara asing di Indonesia. Visa second home tersebut bisa digunakan WNA termasuk para lanjut usia untuk menetap di tanah air. Itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham RI Yasona Halauli saat menghadiri diseminasi kebijakan kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia terbaru di Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI San Francisco, Amerika Serikat. Giliran yang warga keturunan dikata-katain, diusir-usir. Yang memang warga negara asing mau diterima-terima. Pinter nggak sih itu? Yang keturunan yang udah lahir di sini, besar di sini, makan di sini, bahkan berjuang di sini, dikata-katain, diusir-usir. Yang dari luar, dari Cina, memang masih warga negara asing, malah dikasih second home visa.
Olol nggak sih itu? Yasona menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat berbagai kebijakan baru yang dirumuskan khususnya mengenai tugas dan fungsi dari Kemenkumham. Tugas dan fungsi tersebut antara lain adanya badan hukum baru yaitu perseroan perorangan serta jenis visa baru yang dikenal sebagai visa second home. Selain digunakan oleh WNA yang ingin menghabiskan masa pensiun atau masa tuanya di Indonesia, visa second home juga dapat digunakan oleh beberapa WNA yang tidak dapat diakomodir dengan jenis izin tinggal lainnya. Walaupun cuma tinggal aja, ya. Namun WNA tersebut harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan terutama terkait asas manfaat yang memberikan kontribusi positif untuk peningkatan perekonomian Indonesia. Ya kalau umpamanya WNA-nya itu beli tanah IKN, nah itu dipermudah gitu ya. Iya. Jadi kalau orang asing, ya mungkin ya. Ya. Ini belum ada second home visa, ya. Ini udah ada berita yang bawah itu Yusuf Kala ya. Indonesia kayak nikel tapi yang kerja Cina semua sampai ke tukang las. Belum loh ini. Belum diterapkan semua loh. Nah, terus kalau udah diterapkan semua terus ya kalian bayangkan aja nasib anak bangsa gitu. Kalian bayangkan aja nasib anak bangsa di bawah rezim Jokowi ini. Lihat aja. Yang penting gue udah nyampein. Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengkritik proses pengolahan nikel di tanah air. Sebagai negara yang diberkahi tambang nikel, pengelolaannya justru didominasi Cina. Indonesia kayak nikel, tapi yang kerja semua Cina. Dari daratan sampai tukang las. Kita bikin smelter, insya Allah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi, kata pria yang akrab dipanggil JK di acara makan HUT Kala Group di Hotel Kempinski Jumat 29 Oktober. JK mengatakan, dirinya ingin pengembangan teknologi smelter dikuasai oleh anak-anak negeri. Teknologi ke depan kita lakukan, tapi tidak dengan otak dari luar, melainkan kemampuan diri sendiri. Dari dulu Pak mestinya. Dari kepemimpinan Bapak waktu jadi wakil presiden juga bisa sebenarnya kalau mau. Indonesia itu mampu. JK mengatakan dirinya ingin pengembangan teknologi smelter dikuasai oleh anak-anak negeri. Teknologi ke depan kita lakukan tapi tidak dengan otak dari luar, melainkan kemampuan diri sendiri, sambungnya. Salah satu bisnis yang JK miliki, yakni Kala Group, tengah menggarap cuan bisnis ekosistem baterai, kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Salah satu perusahaan yang dibangun Kala Group adalah smelter produksi baterai EV, yaitu nikel sulfat yang terletak di Maluku, Sulawesi Barat. Tak seperti smelter lain yang menggunakan batu bara, smelter yang dibangun ini menggunakan tenaga air. JK mengatakan smelter buatan Indonesia harus bersumber dari energi bersih. Kita masuk bisnis hydropower, Eropa tak mau beli apabila PLTA dan PLTU semuanya tidak memenuhi semua syarat, ujarnya. Sebelumnya Presiden Direktur Kala Group Solihin J. Kala mengungkapkan produksi baterai masih berpusat di Cina meskipun bahan bakunya berasal dari Indonesia. Dengan adanya smelter tersebut, Solihin optimis seluruh produksi baterai EV dapat dilakukan di tanah air. Amin, mudah-mudahan deh. Jangan gampang-gampang ya. Potensi nikel paling besar ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Halmahera. Pasar kendaraan listrik sebenarnya lumayan, tapi suplainya tidak ada. Padahal penjualan kendaraan listrik Indonesia menyentuh 1.000 mobil. Tutur Solihin di Penang Bistro, Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu 21 bulan 5. Smelter yang dibangun di Palopo ditargetkan selesai pada awal tahun 2023. Perusahaan merambah di kendaraan EV, lanjut Solihin, dengan mencermati kendaraan listrik di dunia lebih hijau. Kami memiliki cita-cita membangun kawasan industri khusus nikel. Kawasan ini fokus pada nikel processing, mulai dari nikel hingga satu step sebelum menjadi baterai, pungkasnya. Intinya guys, ya, lu lihat nih, bangsa ini keadaannya ini begini sekarang. Pemerintahan Jokowi itu bikin second home visa. Lucu ya. Ada warga keturunan yang memang lahir besar di Indonesia, makan di Indonesia, hidup di Indonesia, terus berjuang untuk Indonesia, itu malah jadi korban framing gitu. Ada yang begini, mana tuh yang teriak NKRI harga mati mana? Mana lu? Teriak-teriak aja lu NKRI harga mati. Dikasih second home visa begini, tapi ini mau pemilu sih. Iya, ada hubungannya gak sama pemilu? Bisa jadi ada. 2024 guys. Emang 2019 kemarin kita nggak melihat ada dugaan kecurangan, dengan kartus digembok, nggak ngelihat itu.
Sekarang ada begini, terus mau terus saja dengan sistem ini. Makanya gue nggak percaya itu capres, gue nggak percaya partai politik. Kenapa? Sistemnya masih sama. Percuma, sama-sama aja. Ya lu lihat aja nih. Ini yang dikuasai oligarki yang bisa menang kayaknya ya di politik. Telah. Gue nggak mau ikut-ikutan politik-politikan. Karena ini tentang patriotisme rakyat Indonesia sekarang. Kalian mau diem aja ngeliat yang begini. Negara kalian ini, bangsa kita ini lagi diacak-acak bro. Dengan yang begini bro. Tukang las aja dari Cina bro. Kayak nggak ada tukang las di Indonesia. Itu belum ada second home visa. Gimana kalau ada second home visa? Nggak ada. Dan kita mau diem aja. Enggak, gue mau berjuang. Ada nggak ada. Lu pada mau bantu atau kagak. Mau berjuang atau kagak. Gue ada berjuang. Bodo amat. Supaya dalam hidup gue ada catatan. Ya Allah, mudah-mudahan gue tercatat sebagai orang-orang yang membela bangsa dan negara gue di tempat di mana gue dilahirkan dan dibesarkan. Mudah-mudahan ya Arab, Indonesia ini diberikan kemenangan dalam perjuangannya. Rakyat Indonesia diberikan kemenangan dalam perjuangannya. Dan mudah-mudahan ya Allah pemimpin yang baik, ya Allah kasih hidayah, Allah umur panjangkan. Tapi kalau yang pemimpin zalim yang mau mengeruk kekayaan Indonesia dan dijual kepada asing dengan menggadaikan harga dirinya, menggadaikan rakyatnya, mudah-mudahan Allah hinakan dunia wal akhirah. Saya minta maaf, gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lu yang NKRI harga mati? Mana katanya begini, diem aja lu. Bacot doang lu NKRI harga mati tapi Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal